Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi ini di hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Jadi sehari menjelang aksi atau unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan oleh para buruh ya Mbak ini ya. Ya, betul. Ya. Oke, dan kita perlu ingatkan bahwa unjuk rasa itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jadi nggak perlu ada ketegangan, nggak perlu macam-macam, ya biasa saja lah. Karena kita juga sudah terbiasakan menghadapi aksi-aksi unjuk rasa seperti itu. Yang tidak terbiasa itu adalah mau demo kayak apa besar-besaran, itu besar-besarannya itu mau demo apa saja. Ya pemerintah seperti bunyi pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Nggak pernah ada tuntutannya dipenuhi. Ini kan terutama berkaitan dengan omnibus law ini, omnibus law ciptaker ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi sebetulnya ini bukan unjuk rasa pertama besar-besaran ya. Ini sebetulnya Iya. merupakan pengulangan. Karena pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 yang lalu ini juga terjadi hal yang sama. Juga ada long march juga dari Bandung menuju Jakarta, dari Purwakarta ke Jakarta, dari Kerawang dan sebagainya. Long march seperti yang saat ini tengah dilakukan. Begitu juga buruh dari berbagai tempat lain gitu, tidak hanya dari Jabodetabek yang berkumpul di Jakarta. Ketika itu juga meminta pencabutan Cipta Kerja, Undang-Undang Ya. Omnibus Law begitu. Tapi ini diulang lagi karena memang tidak ada reaksi begitu ya Yes, dari pemerintah maupun dari dan saya DPR. kira cuman menjadi istimewa ya di aksi buruh kali ini karena diamplifikasi oleh pernyataan Bung Rocky Gerung yang sekarang juga jadi ramai banget gitu ya. Kita mau Betul. lihat apakah tetap seperti skenario awal katanya bahwa pendukung Pak Jokowi juga akan turun besar-besaran pada tanggal 10 ini kan gitu. Hmm. Katanya sih untuk menunjuk rasa ke Bung Rocky, tapi bisa jadi itu kan juga menimbulkan persoalan nanti ketika berhadapan dengan masa aksi buruh kan ya Mbak Agi ya. Betul, dan itu apakah juga memang mereka mampu begitu ya Mas Hersu? Dan ini ada apa katanya ada 10.000 begitu kan yang akan diterjunkan. Nah ini sudah mulai ramai nih di netizen berhitung dari 10.000 itu ini adalah yang akan menerjunkan itu yang mengatakan adalah Beni Ramdhani ya Mas Hersu ini salah satu pimpinan lembaga dari Buruh Migran Indonesia begitu lembaga resmi dari pemerintah begitu kan. Orang artinya ini adalah orang pejabat begitu. Walaupun dia juga terkenal sebagai aktivis sebelumnya begitu. Dan kemudian apakah ini juga pantas seorang pejabat mengerahkan ribuan orang untuk kemudian berunjuk rasa di situ dan orang juga bertanya-tanya dananya dari mana begitu kan. Dan kemudian orang berhitung sekali unjuk rasa satu orang dananya sekian, taruhlah untuk makan saja sudah segini apalagi uang saku apa dan sebagainya. Sementara kalau para buruh ini kita melihat karena mereka memang organik begitu ya ketika dia datang ini mewakili buruh Jawa Barat mewakili dan kemudian juga ketika kalau saya pengalaman menemui buruh di lapangan biasanya memang mereka kalau ditanya soal perusahaannya mereka paham apa dan sebagainya Mas Hersu. Jadi banyak dari buruh ini yang memang secara organik mereka membawa bekal sendiri, secara organisasi disangoni gitu ya istilahnya oleh Karena mereka teman-teman memang tiap yang bulan sudah kan, berangkat. tiga Hmm. tiap bulan mereka sudah menyisihkan dana itu untuk Betul, ada itu. karena ada organisasinya begitu ya, yang nggak berangkat membiayai mereka yang berangkat dan sebagainya begitu. Ya, ya. Oke, ini juga akan menarik besok, tentu akan ada unjuk rasa besar-besaran dan terjadi juga tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa kota-kota besar lain di Indonesia. Nah, di Hmm. luar itu saya kira ini juga sebenarnya nasib pekerja ya, juga Hmm. nasib bukan hanya pekerja tapi juga nasib BUMN kita yang sebenarnya kita sudah dengar lama cerita ini bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN terutama yang BUMN karya itu yang ancur-ancuran ya karena mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur itu yang ada Hmm. dan kemudian sekarang ini baru bermunculan gitu ya Hmm. apanya masalahnya. Salah satu yang sekarang menjadi fokus perhatian adalah eh, Waskita Karya ya. Ini Ya. banyak sekali macam-macam beritanya PMN-nya apa harus dikembalikan kepada pemerintah, gak gagal bayar, kemudian juga para pegawainya kreditnya dibekukan oleh Bank Mandiri dan banyak Hmm. sekali kasusnya yang saya kira kalau lihat tanda-tandanya ini Waskita Karya ini menuju seperti Istaka Karya ya Mbak ya karena banyak sekali yang kemudian dipilotkan Istaka Karya ini dulu ada para subkontraktornya yang nangis-nangis ke DPR dan saya kira ini Mbak, kita juga akan mendengar cerita-cerita yang sama kira-kira nggak berbeda jauh seperti yang terjadi di Istakarya dengan Waskita Karya ini. Cuman bedanya Waskita ini kan perusahaan ini lebih besar daripada Istaka Karya kan. Betul.
Mhm. Iya, Waskita Karya ini perusahaannya lebih besar, dia juga memiliki tanggung jawab pembangunan infrastruktur itu juga lebih banyak begitu ya Mas Herssu, proyek-proyeknya banyak sekali, ada waduk begitu, terus kemudian juga ada bandara, ada jalan tol begitu, dan saat ini juga tengah aktif menangani jalan tol antara lain yaitu di Bocimi, Bocimi ruas 3 kalau tidak salah, karena yang ruas 2 sudah diresmikan kan oleh Pak Jokowi. Jadi Bocimi ini Bogor, Ciawi, Sukabumi begitu ya. Dan saya rasa ini akan dialihkan nantinya. Dan juga ada di pembangunan di ruas tol Palembang. Jadi Palembang, Betung, Karya Agung kalau tidak salah nama daerahnya ya. Begitu saya rasa ini juga nanti pasti akan ditinjau kembali, entah akan tetap dikerjakan dengan skema yang lain ataukah ada masuk digantikan oleh perusahaan yang lain begitu. Nah, tapi yang jelas ini Mas Herssu, ini memang bisa dikatakan bahwa Waskita Karya ini sedang mengalami bleeding begitu ya. Jadi berdarah-darah betulan begitu, karena memang selama rezim dipegang oleh Pak Jokowi ini dari tahun 2014 sampai tahun 2023, artinya mungkin 9 tahun Pak Jokowi menjabat ya. Itu jumlah utang dari Waskita Karya itu melonjak sangat-sangat drastis, yaitu dari tahun 2014 sebesar 3 triliun rupiah, dan kemudian pada tahun 2023 ini katakanlah eh, sampai dengan bulan Juni yang lalu itu melonjak menjadi 84,3 triliun rupiah. Jadi kenaikannya itu sekitar 81 triliun lah. Kalau seandainya kita coba hitung begitu ya, 81 kemudian dibagi dengan 3 triliun dengan jumlah utang yang semula, ini mungkin sekitar melonjaknya di atas 2.700% mungkin Mas Herssu, lonjakan utang ini selama 9 tahun ini. Nah, inilah yang dan kita tahu juga bahwa sejak tahun 2019 ini Waskita Karya ini juga sudah mengalami kerugian banyak ini sebenarnya Mas Herssu. Jadi sebetulnya sejak saat itu seharusnya sudah mulai diwaspadai. Misalnya saya bacakan saja ini. Pada tahun 2020 Waskita mengalami kerugian yang besar, yakni 7,35 triliun. Jadi 7,35 triliun. Ini mulai 2020 ya. Terus kemudian pada tahun 2021 mencatat kerugian sebesar 1,09 triliun, dan tahun 2022 sebesar 1,89 triliun. Ini dan kemudian berlanjut pada tahun 2023, berlanjut hingga pada saat sekarang, pada semester berikutnya, kita kan sudah masuk ke semester kedua pada tahun ini. Kalau tidak salah kerugiannya sudah 2 triliun lebih begitu Mas Herssu. Sehingga kemudian dikatakan yang terakhir ini pada tanggal 6 Agustus kemarin, begitu seharusnya Waskita Karya ini melakukan pembayaran kan. Melakukan pembayaran untuk utang pokok maupun bunga yang secara keseluruhannya itu sebesar 135 miliar. Jadi sebesar 135 miliar saja ini Waskita Karya tidak bisa memenuhi pembayarannya begitu. Jadi ya mau apalagi begitu, kita melihat ini memang saya tidak tahu apakah nanti akan dimasukkan ke PKPU atau bagaimana begitu ya, untuk dijadwal ulang begitu, karena kata Menteri BUMN Erick Thohir saat ini tengah dirembuk bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani begitu, apakah nanti penyelesaiannya akan seperti apa gitu Mas Herssu? Ya, ini menarik ya, karena sekarang ini BUMN ini mengalami persoalan yang sangat berat, dan kita tahu Pak Erick Thohir ini kan sekarang banyak sekali fokus perhatiannya yang terpecah-pecah ya, ngurusin Ya, PSSI, ngurusin betul. ngurusin kemudian Cawapres. pencapresan dan sebagainya, sebelumnya juga ikut ngurusin NU kan begitu ya. Dan Betul. saya agak aneh itu kalau survei-survei menunjukkan bahwa kenapa kan sekarang ini belakangan surveinya Pak Mhm. Erick itu naik tinggi katanya itu Mhm. karena kinerja Mhm. dari PSSI. Tapi Betul. apakah kinerja BUMN ini nggak jadi satu faktor juga gitu ya yang jadi indikator Mhm. gitu terhadap kesuksesan Pak Erick Thohir? Mhm. Karena menurut saya ini Waskita Karya ini kan hanya salah satu saja ya Mbak ya, dan Mhm. besar kemungkinan itu akan menyusul BUMN lain, seperti katakanlah Mhm. misalnya gini, kereta api Indonesia sekarang kan, kereta Betul. api itu kan sekarang dapat tugas dia men-take over dua proyek yang cukup besar, yakni kereta api Iya. cepat Cina Mhm. Jakarta Bandung, dan kemudian juga LRT, dan Mhm. dua-duanya sekarang itu juga sedang banyak mendapat sorotan kan, itu kan gitu. Betul. Kemarin juga ada kontraktornya, Mhm. subkontraktornya yang nangis darah karena Betul. tidak dibayar, sampai kemudian tidak bisa bayar anak sekolah, Mhm. rumahnya dijual Mhm. dan sebagainya. Mhm. LRT-nya ini juga kelihatan terancam molor
operasionalnya karena ada kontroversi soal long span dan sebagainya, meskipun dan ini ribut-ribut di antara para pejabat tinggi negara, dan saya khawatir ini dampaknya juga akan serius terhadap cash flow dari kereta api ke PT KAI. Kan kita bayangkan misalnya operasi kereta api cepat Cina itu pasti dia karena bagaimanapun teknologinya tinggi ya, dia pasti operasionalnya juga cukup besar begitu. Dan kalau kemudian dengan sekarang ini stasiunnya saja tidak punya akses ke jalan begitu, dia bagaimana diharapkan akan ada orang menggunakan kereta api, apalagi kita tahu kan konsesinya diminta 80 tahun gitu ya, untuk kereta cepat ini. Ini saya kira juga bakal boncos nih kereta api ini. Belum lagi kalau kemudian nanti dipaksa untuk membangun kembali Jakarta Bandung Surabaya gitu ya. Walaupun sekarang ada kabar baiknya, itu ya tergantung kata Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, pembangunan Bandung Surabaya itu tergantung dengan kabinet berikutnya, itu yang disebutkan begitu. Ya, jadi wah ini ngeri loh kalau kita lihat beberapa BUMN ini dampaknya, Pak. Iya, jadi saya rasa ini dengan berbagai peristiwa ini kita melihat kembali bahwa memang jor-joran pembangunan infrastruktur dari Pak Jokowi ini kan memang dicanangkan sejak dia terpilih pertama kali ya menjadi presiden tahun 2014, itu langsung digeber begitu besar-besaran, tapi tanpa melihat kondisi dari keuangan perusahaan begitu Mas Hersu. Memang kalau kita melihat ya Mas Hersu dari seperti contoh Waskita Karya ini begitu. Ini dari berbagai laporan keuangannya, karena dia adalah perusahaan terbuka ya, sudah sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dengan inisial begitu kode itu WSKT, Waskita Karya ya. Itu kalau kita melihat kan sebetulnya laporannya selama ini baik-baik saja. Ya ini bisa terbukti juga dari diangkatnya, kita ingat ya, diangkatnya dirut dari Waskita Karya yaitu Destiawan Suwarjono pada awal tahun ini begitu. Ketika itu sebetulnya orang sudah agak heran karena soal ketidaksehatan Waskita Karya ini sudah bisa kita endus begitu kan. Karena memang sudah berkali-kali Waskita ini kan digugat pilot begitu, dan kemudian harus sibuk sehingga selain mengurusi perusahaan juga harus sibuk mengurusi ke pengadilan begitu. Terus kemudian juga pembayaran kepada vendor, kepada subkontraktor begitu ya, kepada kontraktornya yang tidak lancar begitu. Terus kemudian juga ya seperti itu tadi, yang gagal bayar tidak hanya sekarang tapi juga sebelumnya pernah mengalami gagal bayar dan sebagainya begitu. Tapi kenapa masih tetap diangkat ini Destiawan Suwarjono begitu? Dan terus kemudian diketahui bahwa dia melakukan sejumlah transaksi fiktif, yaitu seperti dia memalsukan dokumen supaya dia bisa menguangkan gitu mendapatkan pembayaran gitu, padahal proyek-proyeknya adalah proyek-proyek fiktif. Jadi ini luar biasa sekali nih orang melakukan kejahatan, begitu juga dengan kroninya di dalam perusahaan tersebut gitu. Dan tapi kenapa dia masih bisa diangkat? Apakah menteri sekaliber sepandai, secerdas Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang juga tidak hanya birokrat tapi juga praktisi yang memiliki perusahaan besar begitu tidak bisa melihat tanda-tanda ini begitu Mas Hersu? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Dan juga kalau seandainya dia mengeluarkan laporan keuangan secara rutin, karena ini adalah perusahaan terbuka, jadi memang diwajibkan untuk demikian. Selama ini berarti laporan keuangan tersebut dipoles dong gitu. Dan kalau laporan keuangan itu kan hasil dari audit gitu ya, biasanya dari audit independen begitu dari perusahaan dari perusahaan akuntansi begitulah ya yang independen begitu. Nah, ini artinya ada permainan di situ. Kalau seandainya memang pada kenyataannya ternyata boncos seperti ini berdarah-darah, tapi laporan keuangan yang baik itu bisa kemana-mana nih Mas Hersu begitu. Ya, jadi ini serius ya, kita nunggu. Ini bisa itu kan kita hitungannya ini pas kita karya itu masuk giant lah kalau untuk BUMN ya, dan dampaknya kalau itu when the giant fall itu wah itu benar-benar jadi kalau raksasanya runtuh dampaknya juga bisa sistemik loh itu Mbak, jangan dianggap main ya. Betul. Kita coba kita lihat lagi ini besarnya begitu ya, besarnya kewajiban dari Waskita Karya ini Mas Hersu. Kalau mengutip laporan keuangan konsolidasi interim itu pada tanggal 30 Juni 2023 yang dipublikasikan oleh Perseroan, itu neraca keuangannya memperlihatkan total utang itu tadi menembus 84,3 triliun. Kalau kemudian terdiri dari utang jangka pendek itu 22,79 triliun. Ngeri nih Mas Hersu, itu utang jangka pendek.
22 lebih begitu, 22 triliun lebih. Kemudian utang jangka panjangnya 61,5 triliun. Nah, kemudian dari utang jangka pendek itu yang segera jatuh tempo kurang dari setahun gitu, Waskita Karya harus membayar sebesar 868,3 miliar. Itu dalam yang kurang dari 1 tahun. Sementara sekarang ini gagal bayar pada tanggal 6 Agustus kemarin sebesar 135 miliar saja dia tidak bisa membayar gitu. Kemudian surat utang jangka menengah itu 250 miliar dan utang obligasinya mencapai 6,5 triliun. Ini luar biasa Mas Hesu. Jadi kita ya wajar kalau kemudian dari Bank Mandiri begitu ya, terus kemudian dia menutup kredit gitu untuk semua pegawai dari Waskita Karya begitu dan juga untuk anak-anak perusahaan dari Waskita Karya karena kalau perusahaan dalam kondisi masalah berat seperti ini biasanya memang ada penyesuaian-penyesuaian masalah penggajian apa dan sebagainya dan ini akan misalnya Mas Heru mengatakan sistemik seperti tadi ini bisa berakibat kepada gagal bayar juga dari ribuan karyawan yang berutang kepada bank BUMN gitu ini menjadi masalah juga bagi BUMN yang lainnya jadinya ya. Baik, kita tinggalkan dulu ya Waskita Karya, Mbak Agi ya. Kita pindah ke topik lain. Apa usulan Anda yang kita bahas nih sekarang nih? Ini yang menarik ini masalah pinjol Mas Hersu. Iya, pinjol. Ini juga ini Iya. soal utang juga ini ya dan ini sudah masuk ke kampus. Ini yang ngeri sekali ya kan kemarin kita sebelum masuk ke sini ini kita juga bahas yang kemarin ada kasus pembunuhan seorang mahasiswa yang kakak kelas membunuh adik kelasnya itu katanya kan juga dipicu oleh pinjol gitu. Tapi kalau itu dia judi online dan kemudian dia akhirnya larinya karena setelah dia tidak bisa utang sana utang sini lagi dia kemudian menjadi pinjol itu dan ketika pinjol dia nggak bisa bayar ya akhirnya dia melakukan pembunuhan itu gitu kan yang terjadi di UI kemarin ya Mbak ya. Iya betul sekali. Jadi di UI kemarin ini mahasiswanya juga dia main kripto ini Mas Hersu ya sesuatu yang masih baru begitu. Terus kemudian dia untuk menutup itu semua kabarnya begitu ya utangnya mencapai 80 juta terus kemudian juga dia berhutang lewat aplikasi pinjol gitu dan akhirnya menjadi demikian besar membengkak ya kita tahu kalau pinjol itu kan bunganya itu memang kadang tidak tertakar begitu Mas Hersu misalnya misalnya diberitahukan bahwa sekian persen tapi pada kenyataannya nanti kita terkejut oh yang dimaksudkan ini begitu berbeda begitu ya dan ya itu akhirnya dia sampai tega membunuh adik kelas begitu yang karena memang laptopnya katanya itu adalah MacBook yang kalau dijual mungkin cukup berharga kemudian HP-nya juga dengan HP yang bermerek yang mungkin berharga tapi pada kenyataannya tidak sempat dia jual 2 hari kemudian sudah dicokok. Nah kenyataan-kenyataan seperti ini sepertinya ini banyak mendera kalangan menengah bawah. Kalau yang mahasiswa ini katanya orang tuanya cukup berada, tapi dia merasa tidak enak untuk terus meminta uang kepada orang tuanya. Tapi kalau yang di lain-lain ya Mas Hersu, berita-berita soal orang yang bunuh diri, orang yang kemudian bercerai rumah tangganya, kemudian banyak sekali lah dampaknya yang orang tua akhirnya tidak sanggup menyekolahkan anaknya melanjutkan sekolah dan sebagainya karena terlilit utang pinjol, rumahnya dijual, kendaraan dijual. Ini sebetulnya sudah banyak sekali. Saya heran kenapa ya pemerintah memang sudah ada misalnya dari OJK menutup pinjol-pinjol ilegal begitu ya dan kemudian pemerintah juga menangkapi pinjol-pinjol yang meneror masyarakat begitu. Tapi kemudian pinjol yang sekarang berlaku pun itu juga bukan berarti itu lembaga keuangan yang sehat begitu. Nah, ini yang terjadi di UIN Universitas Islam Negeri Raden Mas Said di Surakarta ini yang sangat mengherankan ini universitas Islam begitu ya Mas Yesus perguruan tinggi Islam tapi malah justru mewajibkan mahasiswa barunya untuk mendownload aplikasi pinjol begitu sebagai syarat mereka mendapatkan seperti mendapatkan kaos, mendapatkan emak atau cangkir begitu dan kemudian gantungan kunci dan sebagainya untuk mendapatkan konsumsi selama masa pengenalan tersebut. Kalau istilahnya apa ya? Istilahnya pengenalan budaya dan akademik gitu PBAK begitu ya istilah dari Kemendikbudnya begitu. Nah, ini yang kemudian ternyata menjadi persoalan begitu ya, diketahui oleh publik, orang tua juga protes begitu, aneh sekali. Saya juga baru mendengar ini ada dari mahasiswa gitu Dewan Mahasiswa DEMA begitu yang kemudian mewajibkan mahasiswa untuk Mesma kali sekarang bukan Dewan Mahasiswa mungkin sekarang ya. Itu ini zaman saya ya jangan disebut-sebut nanti kelihatan udah jadul banget kalau ngomongin.
Jadi kalau sekarang Presma, ini Ya presiden BEM ini BEM ya. BEM, betul. Ya, Nah, ya. presiden mahasiswanya atau Presmanya ini saya rasa perempuan ya, namanya Ayu Latifah, ini kabarnya membuat pusing gitu dari wakil rektor 3 begitu. Nah, wakil rektor 3 biasanya mengurusi kemahasiswaan ya Mas Ersu ya, dan kemudian katanya ini Presmanya ini memang inisiatif dari dia begitu. Sebetulnya dari pihak universitas sudah memberikan dana sebesar 400 juta untuk semua kegiatan mahasiswa baru ini, tapi kemudian ada tambahan, yaitu yang namanya budaya atau apa begitu ya, pengenalan budaya atau apa begitu, yang diinisiasi oleh Presma begitu, dan kemudian ini membutuhkan dana, dan ada 3 yang menjadi sponsorship dari pinjol tersebut, 3 perusahaan pinjol, di mana salah satunya membuat MOU dengan Presma begitu, dan kemudian MOU-nya sebesar 160 juta berupa imbalan kalau mahasiswa yang sudah terdaftar pada aplikasi pinjol tersebut kemudian aktif gitu menjadi. Ini ngeri banget loh Mas Ersu, karena kita kalau untuk mendaftar aplikasi pinjol itu sama saja dengan mendaftar misalnya kita menjadi nasabah bank. Semuanya secara detail harus dituliskan di situ. Artinya data kita, data diri kita itu tersimpan di sana. Dan bisa saja ini disalahgunakan oleh pinjol-pinjol, perusahaan-perusahaan pinjol tersebut atau orang-orang yang ada di dalamnya begitu. Ini ngeri banget gini. Ini adalah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Raden Mas Said kan nama dari Sunan Kalijaga begitu ya. Tapi ini mahasiswanya tidak menjaga tempat dia belajarnya begitu, tidak tidak menjadi seperti Sunan Kalijaga. Malah justru saya rasa ini menjerumuskan si Mas Ersu. Walaupun alasannya adalah mendidik para Ya, mahasiswa untuk mana ada belajar mendidik urusannya keuangan. pinjol. Betul, apalagi dia Itu mengatakan ini menjerumuskan, mendidik. bukan mendidik itu. Iya, Saya betul. kira Itu ini hanya. jadi rupanya senior-seniornya yang di BEM-nya ini pasti diiming-imingi oleh sponsor gitu ya. Mereka pasti akan dapat semacam komisi kalau mereka bisa menggiring para mahasiswanya. Dasar kan kalau kemudian berapa kan? Karena satu angkatan mahasiswa baru itu sampai berapa sih? Ya, tapi kampusnya beda-beda ya, saya kira ya. Tapi kalau sekitar 300-400 orang gitu dan langsung semua jadi masuk ke aplikasi pinjol dan kemudian nggak usah mayoritas dia sepertiganya aja aktif di situ, kan ngeri banget itu. Bayangkan tuh dampaknya pinjol, kan kita ingat pada waktu itu yang di IPB yang ribut-ribut itu pinjol juga waktu itu ya, mahasiswa Iya mahasiswa betul, itu ada 100 lebih yang terjerat Mas Hersu. Jadi jeratnya. itu orangnya masuk ke dalam komunitas mahasiswa tersebut, terus kemudian Hmm. mengiming-imingi begitu Oke. dengan syarat yang mudah apa dan sebagainya, dengan bunga yang mahasiswa tidak terpikir bahwa mereka akan bisa terjerat sedemikian rupa, yang hanya misalnya meminjam 500 tiba-tiba menjadi jutaan dan sebagainya, Ya, dan ya. akhirnya tidak bisa membayar. Dan kalau ini konyolnya ini adalah langsung ini ada program resmi gitu ya dari BEM BEM Universitas begitu ya. Iya. Iya. Ngeri. Saya Ini. kira ini soal literasi ya Mbak ya. Jangan-jangan ini dalam bahasa saya mungkin culun banget ini BEM-nya itu. Mungkin mereka nggak ngerti kalau mereka juga itu bagian dari sindikat gitu kan. Ini kan pinjol ini kan sindikat sebenarnya kan. Sindikat jadi rentenir kan sebenarnya pinjol ini kan ya Mbak ya. Dan dia mungkin cuma merasa diiming-imingi pasti dia akan dapat komisi kalau berhasil mendatangkan nasabah sekian banyak. Dia tidak menyadari bahwa dampak dari pinjol itu luar biasa gitu. Ini mahasiswa super juga. Ini saya kira masa dia nggak baca Saya berita-berita. rasa ini justru mahasiswa pinter Mas Yesu, Oh, tapi pinter ya, pinternya bukan super dipakai ya? Hah? untuk hal yang licik begitu ya. Karena Oh, oke. sebenarnya dia berargumentasi bahwa ketika dari pihak rektorat mengatakan bahwa itu adalah hasil pekerjaan mereka sendiri tanpa memberitahukan kepada rektorat begitu kan. Tapi ketika ditanyakan kepada mahasiswa begitu yang melakukan inisiatif ini, yaitu dari Presmanya, dia mengatakan bahwa sudah ada persetujuan. Jadi sebelumnya rangkaian kegiatan mereka itu sudah disetujui oleh pembantu rektor begitu, Waduh, rektor ini 3. pembantu Jadi saling rektornya yang culun menyalahkan juga dalam hal ini. ini. Hmm. Ya, tapi pengakuan yang perlu dicek gitu ya. Ya. Ya, Kira ya. hati-hati ya. Kita mesti mengingatkan bukan hanya kepada para adik-adik mahasiswa, tapi kepada siapapun juga bahwa pinjol ini ya rentenir gitu loh. Jadi jangan merasa diiming-imingi kan. Kalau kita lihat iklan-iklannya di media sosial kan, waduh kayaknya kita diberi janji surga begitu ya Mbak ya, bahwa dengan pinjol itu hidup kita menjadi lebih apa menyenangkan karena banyak mimpi-mimpi kita yang bisa kita wujudkan dengan mendapat pinjaman itu, padahal sebenarnya
itu bukan surga yang mereka janjikan, tapi neraka yang yang mereka janjikan, tapi neraka yang mereka berikan kan gitu. Dan sebagai bintang iklannya itu adalah wanita-wanita berkerudung begitu Ya. seperti saya begitu. Jadi seolah-olah itu memperlihatkan bahwa ayo yuk ini halal-halal saja kok. Ini boleh-boleh saja kita lakukan seperti itu. Dan kemudian juga anak-anak muda Mas Ersu dengan wajah-wajah yang masih Ya, ya, ya. wajah-wajah yang wajah-wajah mahasiswa begitu dengan penampilan yang apik begitu ya, bahwa ini bisa untuk membiayai ini kalian, bisa sebagai kalau mereka mau memiliki usaha. Sekarang ini kan banyak sekali tren bahwa mahasiswa itu juga memiliki startup lah seperti itu, bisa dibiayai dari situ dan sebagainya. Padahal ini semua adalah jebakan gitu. Iya, karena dipastikan keuntungan yang Anda peroleh tidak akan mungkin menutupi berbunga yang mereka terapkan di situ. Oke, Mbak Agi, saya kira utang-utang ini kita bikin pusing kalau kita terus lanjutin ngomongin tadi. Utang negara itu lebih sebenarnya bukan hanya negara yang pusing, kita juga pusing karena kita yang membayar utang negara itu ya kan. Kalau nggak salah kan utang pemerintah saja kita sekarang ini setiap kepala itu harus membayar berapa? 28 juta ya Mbak sekarang ya? 29 juta. 29 juta sekarang ya. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kita punya utang 29 juta gitu ya. Termasuk bayi yang baru lahir kan gitu juga ya. Ya itu bayi yang baru lahir pun akan kalau dibagi begitu ya, akan seperti itu. Jadi pertumbuhan utang dengan pertumbuhan utang dibandingkan dengan pertumbuhan manusia begitu di Indonesia itu lebih cepat pertumbuhan utang karena beberapa tahun lalu saja masih 13 juta per bayi yang baru lahir per orang begitu, sekarang sudah mencapai 29 juta. Oke. Kalau politik kita apa yang kita omongin yang lagi rame soal ini ya, soal cerai-berainya pendukungnya Pak Jokowi ya, yang mengucapkan selamat tinggal di antara sesama mereka begitu ya dulu, gitu ya. Iya. Ini rame menurut saya Mbak. Iya, ini ramai Mas Ersu, ini soal buzzer begitu ya. Mereka saling say goodbye kalau saya lihat sih begitu. Jadi saling mengucapkan selamat tinggal. Ini seperti terutama yang menjadi sorotan adalah buzzer dari Cokro, geng Cokro ya, atau yang kita kenal misalnya itu di media sosial adalah Cokro TV begitu. Yang dimana Ade Armando yang sekarang sudah menjadi anggota dari Partai Solidaritas Indonesia PSI dan kemudian menjadi salah satu caleg dari PSI begitu, itu sudah mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya di Cokro begitu yang juga adalah pendukung dari Ganjar Pranowo begitu Mas Ersu, dan dia mohon pamit, dia mengunggah gitu sebuah cuitan ini di Twitter. Dia mengatakan mohon pamit dari Cokro TV. Kemudian ada sebuah tulisan gitu capture dia mengatakan saya mundur dari Cokro TV karena dilarang mengeritik PDIP terkait Ganjar. Kritik semacam ini dianggap akan mengurangi elektabilitas Ganjar. Begitu kata Ade Armando begitu. Dan kemudian juga tapi kalau saya melihat scroll ke bawah itu menarik juga Mas Ersu, langsung disambar oleh Partai Gerindra. Ini adalah akun resmi Partai Gerindra. Dia mengatakan, Bang Ade dapat salam dari Bowo dan Anto, siapa tahu dapat ngobrol-ngobrol di YouTube Gerindra TV begitu. Jadi memang ada YouTube Gerindra TV, ada semacam percakapan, diskusi atau podcast lah bisa dikatakan demikian, itu yang digawangi oleh dua orang yaitu oleh Bowo dan Anto. Jadi ini ini menarik sekali. Dan Ade ini kelihatannya udah jadi politisi yang matang nih, karena kan sebelumnya dia membuat konten yang isinya 6 alasan menolak Prabowo Subianto setelah PSI sekarang lagi merapat ke sana, dan dia bahkan rela kemudian dia menyerang Ganjar Pranowo gitu ya, dan tidak lagi menyerang Pak Prabowo gitu ya. Welcome. Iya, dan kemudian Ade Armando ini membuat kanal YouTube sendiri, kanal pribadi. Jadi sebelumnya kan bareng-bareng. Kalau di Cokro itu dia dan kemudian teman-temannya yang lain bisa mengunggah rekaman di situ. Ini satu kolam yang sama tadinya ya Cokro nih ya. Kolam yang sama, betul. Dan kemudian sekarang dia harus membuat, tadinya dia hanya pamit untuk ya saya memiliki semacam narasi sendiri begitu ya, akan lebih nyaman kalau seandainya dibuat di YouTube, tapi saya akan masih tetap mengisi Cokro. Tapi ternyata sekarang mungkin ya ini sudah betul-betul terpisah begitu Mas Ersu. Dan di
di akun YouTube yang pribadi itu dia juga sudah membuatkan narasi begitu ya. Kenapa? Alasan kenapa dia mengagumi Prabowo, kenapa dia kemudian beralih karena dia merasa sebagai orang yang bukan siapa-siapa begitu disapa oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan bahwa setiap narasi dari Ade Armando sebetulnya dia tahu dan dia mengikuti begitu dan dia oke-oke saja tidak menjadi masalah bagian dari demokrasi. Kurang lebih begitu. Dan kemudian ini dari pihak Cokronya ini Mas Hersu dari pihak terutama eh, eh, ini juga nangis darah juga sih kalau saya lihat ya. Kalau tadi BUMN gitu berdarah-darah, kalau ini buzzer ini saling nangis darah begitu Mas Irsu. Karena mereka ditinggalkan oleh kawan akrabnya. Yang kita tahu kalau di Cokro TV itu pentolannya mungkin bisa dikatakan demikian ya. Itu adalah Denny Siregar, Eko Kuntadi dan juga Ade Armando begitu ya yang kita bilang bisa dikatakan dari usia itu adalah sesepuh yang selebihnya itu kan usia yang lebih muda begitu ya. Nah, ini dari Dan Denny PSI Siregar. juga sekali-kali muncul di situ ya, seperti Grace dan sebagainya muncul di geng Cokro itu ya tadinya ya. Betul, tadinya memang demikian. Saya rasa itu mungkin sudah tidak akan bisa terjadi lagi begitu ya dengan apa yang terjadi sekarang. Walaupun katanya dari pihak Grace begitu dan juga Giring kan akhirnya mendapatkan tanggapan dari Puan Maharani begitu kan. Yang sebelumnya mereka sesudah menerima Pak Prabowo mereka mengatakan bahwa ya karena selama ini kalau dengan partai politik besar gitu yang lain begitu kami harus datang ke sana mungkin harus merangkak. Sementara di sini Pak Prabowo dengan humble, dengan rendah hati justru yang mendatangkan kami para bocil ingusan, kan mengatakan demikian. Lalu ada jawaban dari Puan Maharani bahwa selama ini mereka tidak pernah menolak PSI, begitu tidak ada narasi seperti itu apa dan sebagainya, tapi PSI-nya saja yang tidak mau mendekat. Ya, saya rasa kalau kita melihat jejak sih jejak digital sebetulnya tidak terjadi demikian kan Mas Ersu memang beberapa dari kader PDIP itu saat itu memang melakukan penolakan bahkan merasa tersinggung ketika dari PSI ini mengusung Ganjar begitu sebagai ini kok kader kami tidak kulonuwun lebih dulu tiba-tiba mengusung seperti itu. Tapi ya sekarang semua orang kan sedang mencari dukungan. Jadi wajar kalau Mbak Puan juga mengatakan seperti itu. Kalau seandainya mau bertemu ya silahkan begitu dan kata dari petinggi PSI juga ya mungkin akan mencari waktu, mereka berterima kasih sekali, tersanjung dan sebagainya dan mungkin nanti akan bertemu dengan PDIP. Kita masih belum tahu nih nantinya akan seperti apa. Yang jelas kalau yang sekarang ini adalah uh, uh, terpecah belahnya para buzzer ini menjadi ke dua penjuru begitu dan saya lihat juga ini sekedar lucu-lucuan saya suka karena mampir di beranda saya begitu Mas Ersu ini Abu Janda gitu atau nama aslinya siapa ya Permadi Arya. Nah itu kan sudah lebih dulu menyeberang ke Pak Prabowo dan dia ini kan terkenal dia membuat parodi dan sebagainya. Sekarang dia sudah mulai aktif sekali membuat parodi dan mengejek teman-temannya ini begitu. Bahkan parodinya itu dia memakai baju garis-garis yang sudah dikatakan atau direkomendasikan atau oleh Ganjar Pranowo sebagai baju resmi nanti untuk kampanye begitu kan baju resmi dari koalisi dari Ganjar dari PDIP dan kawan-kawan gitu yaitu yang garis-garis seperti itu dan itu diparodikan seperti itu Mas Hersu jadi yang bergetar mendengar saya lupa narasinya tepatnya seperti apa tapi parodi-parodi ini sudah mulai muncul begitu. Ya ini pokoknya satu kata adalah bahwa para buzzer ini sekarang terpecah belah gitu menjelang Pilpres 2024 ini ya karena tadi sikap dari ini menurut sikap mendua dari Pak Jokowi sendiri. Tapi sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa tidak semua buzzer itu tegak lurus ya kepada Pak Jokowi ya karena ketika mereka punya pilihan-pilihan yang berbeda ya akhirnya mereka realistis untuk ya meninggalkan Pak Jokowi dengan berat hati mereka melakukan langkah itu saya kira ya kalau kemarin kan mereka nyaman banget di bawah Pak Jokowi gitu ya mereka punya musuh bersama gitu ya yang sekarang sebenarnya musuh bersamanya itu Anies tapi sekarang kelihatannya mereka melihat bahwa justru musuh terberat itu di antara mereka itu ya di antara mereka sendiri gitu ya buat Ganjar Pranowo melihat bahwa yang musuh terberatnya adalah Pak Prabowo gitu sebaliknya Pak Prabowo juga melihatnya seperti itu gitu ya sekarang. Iya ya Mas Hersul. Jadi seperti Denny Siregar misalnya dia menganalogikan itu sebagai kuda Troya begitu ya. Itu yang dilakukan oleh Prabowo terhadap rejim Jokowi saat ini, yaitu dengan memasukkan orang-orangnya, menginfluence istana begitu kan supaya menjadi dekat seperti yang dinarasikan selama ini. Padahal mungkin mereka percayanya bahwa Pak Jokowi belum tentu sedekat itu dengan Prabowo dan belum tentu memilih Prabowo. Itu kan
mereka menghibur diri kalau saya lihat kan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga ini kita juga tidak bisa 100% percaya bahwa mereka kemudian terpecah seperti itu karena kita tahu bahwa sebenarnya antara PSI, Cokro dan ada media namanya Geotimes kalau tidak salah itu semuanya adalah uh, ada di satu sumber begitu yaitu Jeffrey Giovanni begitu kan. Jeffrey Giovanni juga menjadi ketua Dewan Pembina di PSI begitu dan kemudian juga ketika ada pembentukan apa namanya organisasi baru begitu di Cokro begitu mereka berterima kasih kepada Pak Jeffrey Giovanni walaupun tidak bisa datang dia sekarang ada di Singapura yang kita bisa melihat di situ bahwa memang ownernya begitu ya kurang lebih itu sama begitu Mas Hersu dan itu juga diakui oleh Valdo siapa Mas Hersu yang ada di istana yang dari PSI juga Aldo Maldini. Valdo Maldini betul yang dulu mantan ketua BEM UI begitu ya dan dia juga mengakui bahwa seperti PSI begitu itu maka pemiliknya adalah satu berbeda dengan misalnya dengan PAN begitu yang pemiliknya ada 4 misalnya di situ disebutkan siapa saja begitu jadi memang saya rasa ini kenapa mereka bisa dengan pemilik yang sama begitu ya penyandang dana mungkin bisa dikatakan demikian yang sama tapi kemudian mereka terbelah apakah memang kenyataannya seperti itu begitu ego di bawah yang tidak bisa dikendalikan ataukah memang atas restu dari pemilik dana tersebut begitu. Saya rasa sih ini masih ada sebagian dari ini yang kita bisa tidak percaya 100% soal ini. Ya ini saya kira mereka ini kalau 5 tahapan orang yang sedang mengalami putus cinta gitu kan ada teorinya itu yang 5 grief itu Mbak ya dia ini sekarang mungkin tahapan mereka itu tahapannya denial ya. Sekarang mereka mencoba mendinai gitu bahwa mereka menghadapi situasi semacam itu nanti tahapannya itu akan menuju anger dan sebagainya kan nanti accept nanti bargaining dan nanti acceptance bisa sampai segitulah nanti teori ini ada kok teorinya yang menceritakan soal itu teori orang yang terkena penyakit yang mematikan begitu ya Mas Hersu atau mengalami musibah misalnya mengalami musibah misalnya kehilangan seorang ini kan anak musibah buat mereka ya. Nah, iya. karena mereka kan selama ini sangat nyaman berada dalam satu kolam yang sama gitu tiba-tiba mereka harus menghadapi sebuah perpisahan gitu ya mereka tidak sadar bahwa hukum alam itu nggak ada yang selamanya terus bersama-sama akan ada masanya itu dan sekarang mereka baru tahapnya sampai pada denial mereka mencoba mendinai itu menolak realitas lah kira-kira gitu ya Mbak ya oke. Baik, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Nah, sampai ketemu lagi besok. Saya Subno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.